Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Siap mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, pagi hari ini kita akan belajar kembali dari seorang wanita. Minggu kemarin kita sudah belajar dari seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Tapi kali ini kita akan melihat seorang ibu yang ditolong Tuhan, seorang perempuan Kanaan, di mana anaknya kerasukan setan sangat menderita dan Tuhan menolong. Tuhan sanggup menolong. Kita sering pujikan pujian ini. Tuhan sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Amin saudara. Kalau saat ini kita diizinkan masuk dalam satu masa yang sukar, maka sebenarnya ini juga waktu di mana kita membuktikan bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita. Amin. Kalau dikatakan Tuhan sanggup dan tidak terjadi sesuatu, tidak ada masalah, orang kan tidak mudahnya kan. Tapi ketika ada satu persoalan, ketika dalam satu permasalahan dan ternyata ada pertolongan Tuhan yang ajaib, maka kita dapat berkata, dan orang mengatakan, oh Tuhan itu sanggup. Sesungguh apapun keadaan kita, mari kita percaya masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Keajaiban Tuhan itu tidak dapat dihalangi oleh susahnya zaman. Justru melalui susahnya zaman, keajaiban Tuhan itu dapat kita nyatakan. Amin. Kalau kita nggak mengalami permasalahan apapun, kita mungkin berkata Tuhan ajaib dan kita nggak mengalami sesuatu. Tapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu keadaan yang sukar dan pertolongan Tuhan dinyatakan dengan ajaib, kita dapat berkata, benar, Tuhan itu dahsyat. Amin, saudara. Sekalipun banyak orang jatuh di sekeliling kita, kehilangan pengharapan, tapi Alkitab mengatakan kita bahkan dapat berlari. Kita dapat terbang tinggi seperti Raja Wali. Satu hal yang membedakan seekor Raja Wali dengan burung yang lain, burung Raja Wali ketika ada badai dia tidak takut, tapi burung yang lain akan sumingkir, akan bersembunyi. Tapi Raja Wali justru dia gunakan badai itu untuk naik. Kita ini Kristen, Raja Wali, amin. Kita bukan burung peret, amin saudara. Kalau burung peret berapa ya? Burung pipit. Kalau burung-burung itu burung gereja bersama, mereka ada badai, mereka lari, mereka sembunyi. Tapi Raja Wali ketika ada badai, justru itu kesempatan untuk dia meletakkan sayapnya, terbang semakin tinggi. Badai kehidupan akan membawa kita bersama dengan Tuhan semakin naik dan semakin naik. Saudara siap semakin naik? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita ini disebut sebagai manusia Allah, the man of God. Kita ini harus mengerti keadaan kita, itu jati diri kita, saudara. Kita ini membawa hadirat Tuhan. Melalui kita, Tuhan itu mau lepaskan pertolongannya bagi dunia, supaya dunia diselamatkan. Saudara harus tahu bahwa pada dasarnya Tuhan itu lebih suka orang diselamatkan daripada dihukum. Ketika Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, itu untuk menghukum atau untuk menyelamatkan? Menyelamatkan. Tapi Yunusnya malah pergi ke Tarsis. Niniwe itu Asyur atau Syria. Tarsis itu Spanyol. Daripada ke Syria, wah ini bangsanya ngeri, lebih baik ke Spanyol. Ngapain? Nonton Real Madrid katanya. Lebih suka ke Spanyol, Eropa. Tuhan mengutus Yunus itu bukan untuk menghukum Niniwe, walaupun Yunus berkata 40 hari lagi tuh kota ini akan ditumbang-balikan. Tapi tujuan Tuhan kan mengutus Yunus supaya Niniwe diselamatkan, bukan dihukum. Keberadaan kita di dunia ini, kita sebagai utusan supaya orang diselamatkan melalui saudara saya. Amin. Nah, salah satu yang Tuhan izinkan hari ini terjadi kesukaran itu supaya melalui hal itu kita ini masuk sebagai pembawa hadirat Allah sehingga kelepasan boleh terjadi. Karena banyak orang yang mengalami dirasuk oleh roh jahat. Rumah mereka nggak teriak-teriak, mereka tidak intens namanya. Kerasukan roh jahat itu bukan hanya kemudian orang teriak-teriak matanya mendidih melotot, itu hanya salah satu.
yang namanya dirasuki roh jahat itu dikendalikan sehingga jiwanya itu dikuasai roh jahat melakukan apa yang jahat. Banyak orang mereka dikuasai roh jahat dan Tuhan ingin melepaskan. Dulu Tuhan datang sendiri, tapi hari ini Tuhan mau pakai saudara dan saya. Siap, amin. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong orang yang dirasuki roh jahat ini. Mari saya ajak baca Matius pasal 15 ayat 21. Di bahan sharing saya salah ketik, tertulis Matius 18. Saudara bisa koreksi. Saya ngomong Mas Hendi, tapi telah sudah dicetak. Matius pasal 15 ayat 21. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Saudara bisa baca secara utuh satu perikop ini dari ayat 21 sampai 28. Tapi saya akan bacakan ayat 21 saja. Ada beberapa hal yang dapat memberkati kita supaya kita ini mengalami berkah Tuhan dan dipakai Tuhan. Matius pasal 15 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tuhan dikatakan menyingkir, pergi menyingkir ke mana? Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu di mana? Ada petanya mungkin? Kemarin saya kasih peta. Itu di pinggir pantai, di pinggir laut. Saya kasih Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, kita temukan bahwa perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Jadi sebenarnya dia bukan keturunan Abraham, tapi dia adalah perempuan Kanaan. Dan berbicara tentang yang namanya Kanaan, orang Kanaan itu ketika zaman Yosua itu diperintahkan untuk dimusnahkan. Kanaan itu sendiri sebenarnya adalah keturunan Ham. Dan siapa Ham? Ham itu adalah anak Nuh. Ketika Nuh sudah keluar dari bahtera, maka ketiga anaknya menyebar. Tiga anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Satu kali terjadi ketika setelah keluar dari bahtera, Nuh ini jadi petani anggur. Ya, Pak Ali bilang petani anggur pertama di dunia adalah Nuh. Alkitab biarnya itu datang. Nah, Nuh ini kemudian minum anggur. Kebanyakan minum anggur biasanya jadi apa, saudara? Dan masker, masker, jadi mabuk. Dan dia ini, Nuh ini terlalu banyak minum anggur, akhirnya mabuk. Kayak badannya mabuk lagi. Nah, ketika dia mabuk ternyata sampai pakaiannya itu lepas semua. Ham ini bukannya menolong tapi juga memberitahukan ke hal yang tidak baik ini. Akhirnya Nuh mengutuk Ham, terkutuk karena. Nah, jadi dari situ kutub atas tanah Kanaan itu sudah ada. Dan orang yang hidup dalam kutub, dia tidak akan pernah bisa menikmati berkat. Orang hidup dengan kutub nanti akan dimusnahkan. Maka itu digenapi ketika zaman Yosua, mereka diperintahkan masuk ke tanah Kanaan supaya orang Kanaan dibasmi, bahasanya genosid. Bukan berarti kemudian Tuhan kejam sekali. Tuhan itu menunggu orang Kanaan bertobat itu bukan 1-2 tahun, saudara. Ketika Yakub masih di tanah Kanaan dan kemudian mereka pergi ke Mesir, orang Kanaan itu sudah ditunggu pertobatannya oleh Tuhan. Saudara tahu berapa lama orang Israel diperbudak di Mesir? Halo? 400 tahun, betul tidak? Dan selama masa itu pula Tuhan itu menunggu orang Kanaan bertobat dan mereka tidak bertobat. Tuhan itu lebih suka melihat orang bertobat daripada dia menghukum. Nah, Kanaan ini terkutuk karena mereka tidak mau bertobat, ya, akhirnya dihukum. Yosua dipakai Tuhan.
mereka ditumpas. Saudara kasih Tuhan, wanita ini adalah keturunan Kanaan. Dia hidup, dia lahir dalam kondisi sudah terkutuk. Orang yang hidup dalam kutukan itu tidak menyenangkan. Orang yang hidup dalam kutukan itu bisa gagal dalam apa yang dia kerjakan. Kemarin Pak Levi pernah bercerita tentang di doa pagi. Ada seorang anak Tuhan membuka usaha di satu daerah. Pak Levi tanya sama satpam di situ. Satpam, tukang parkir, dan kemudian tukang parkir itu bercerita, wah, sinten mawon sing buka ten mriki. Sedaya niku mboten saged berjalan Pak, bangkrut. 1, 2, 3 orang mereka semuanya gagal. Lalu niki Pak saged berhasil. Anak Tuhan saudara. Ketika kita datang sebelum itu dimulai, kita berdoa, kita putuskan untuk atas tanah, untuk gagal dari pemilik yang lama, orang-orang pengguna yang lama. Dan hari itu luar biasa, puncaknya luar biasa sekali. Orang yang hidup dalam kutuk itu jauh dari yang namanya kata berhasil. Dan orang yang hidup dalam kutuk, dia dekat dengan yang namanya binasa. Wanita ini dia lahir dalam satu kondisi terkutuk, daerahnya terkutuk, keturunannya sudah terkutuk dari leluhurnya. Tapi sesuatunya itu berubah, segala sesuatunya berubah ketika ia mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka semua diubah. Saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini kita mengalami keadaan seperti wanita Kanaan ini. Apa yang kita kerjakan seolah-olah sepertinya tidak maksimal, seperti kena kutuk. Mungkin kita gagal dalam pekerjaan, kita mengalami kesukaran, apalagi masuk dalam masa sukar. Tapi satu hal yang mau saya katakan, ketika saudara mengalami yang namanya encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan kutuk dapat diubah menjadi berkat. Amin. Wanita ini hidup dalam kutukan, anaknya dirasuki oleh setan, dia menderita. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya diubah oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Satu kali ada orang bernama Balak. Balak ini ngomong sama Bileam, tolong kutukilah untuk orang Israel. Nah, si Bileam ini adalah orang yang dia bukan sebenarnya bukan anak Tuhan, tapi dia ini seperti tukang tenun. Nah, dia bisa Tuhan bisa bekerja dalam artian dia bisa dipakai oleh Tuhan. Dalam arti yang saya maksud itu bukan kemudian dipakai Tuhan seperti kita, anak Tuhan, tapi Tuhan menginterferensi si Bileam ini. Nanti kita lihat interferensinya seperti apa. Nah, si Balak ini ngomong sama Bileam, tolong kutukilah itu orang Israel. Nah, dia bilang, wah, aku tidak bisa kutuki orang yang diberkati Tuhan. Wes, tenanglah, aku tak kain. Nah, dia bawa perbendaharaan yang banyak. Karena kemudian melihat uang permata emas si Bileam ini, yuk kalau gitu coba nanti kita lihat apakah Tuhan mau mengutuk atau tidak. Boleh ikut. Kemudian dia lihat, ya orang Israel sedang ada di satu hantaran, mereka sedang berkemah. Nah, kemudian Bileam mau mengutuki. Nah, dari sini ini tempatnya yang bagus. Sekarang kutukilah orang Israel. Apa yang terjadi? Apakah Bileam kemudian mengutuki orang Israel? Yang keluar adalah kata-kata berkat. Salah satunya dikatakan tidak ada kuliah kebincangan dan keturunan Yakub dan kesukaran di antara orang Israel. Bileam tadinya mau mengutuk, yang keluar dari mulutnya berkat. Tuhan kita sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Hari ini kalau saudara mengatakan, wah,
Percayalah, orang bisa mengutuk saudara, bisa. Dengan cara bagaimana? Ada banyak orang mereka berkata, Pak, ini tutup saya itu ada orang katanya tutup, padahal bukan. Melipatnya dibutakan, ya memang. Mata orang itu tidak bisa melihat bahwa sebenarnya toko yang buka sehingga kelihatan tutup. Kenapa? Karena ditutup. Bisa pakai tanah kuburan, bisa pakai orang itu sambil berjalan pakai asap rokok, macam-macam saudara. Dalam dunia perdukunan itu macam-macam. Ada yang dilempar bangkai sesuatu, tulang itu bisa. Tujuannya untuk apa? Mematikan. Itu dikutuk. Orang bisa melakukan seperti itu, tapi percayalah ketika kita minta Tuhan menyatakan pekerjaan kutuk itu akan diubah jadi berkat. Apa yang dicuri iblis bisa Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Amin. Hari ini mungkin saudara mengalami seperti wanita Kanaan ini. Susah. Apa yang kita kerjakan koyo-koyo aneh. Dan percayalah di dalam Tuhan, kutuk akan diubah menjadi apa? Berkat. Kalau kita mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kehidupan manusia lama yang terkutuk sudah berlalu. Seperti wanita Kanaan ini, dia lahir sebagai dari satu bangsa yang sudah dikutuk, dari satu tanah yang sudah dikutuk. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lahir di situ, semua juga atas kehendak Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa kita lahir dari ibu siapa dan di daerah mana, itu yang menetapkan Tuhan, betul? Saudara tidak bisa misalkan Mas Bagio, yang sinyal tadi, Roberto Bagio. Mas Bagio ini, wah, saya pengennya lahir di Amerika dari orang yang bernama Donald Trump misalnya gitu. Semua orang mungkin pengennya seperti itu ya. Tapi kalau Mas Bagio lahir di Kartosuro, di Puncak, dari Bahami, itu semua adalah kehendak Tuhan, betul nggak? Saudara lahir dari ibu saudara di satu daerah saudara, itu kehendak Tuhan. Itu nggak bisa kita ubah. Dan wanita ini dia lahir di tanah yang terkutuk dari generasi yang sudah terkutuk. Saudara bisa bayangkan, dia hidup dalam kutuk. Tapi satu perubahan terjadi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka yang lama, yang terkutuk tadi berlalu. Dan yang baru sudah datang. Kata baru di sini ini dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata kainos. Ada dua kata baru, neos dan kainos. Neos ini sesuatu yang baru secara fisik, artinya belum ada. Dari kata neos ini muncul kata neo dan kemudian muncul kata new. Oh, dulu itu belum ada misalkan mic yang seperti ini. Dulu mic itu hanya kayak pegang singer tadi, ono kabel, terus kemudian perkembangan zaman, micnya seperti ini, ono bojaane ada sini, ada apa namanya saklarnya. Kalau ini saklarnya tak mati gitu, saya ngomong sampai kapan pun nggak akan keluar suaranya dari sana. Tapi dunia semakin berkembang, ada ini penemuan baru, namanya mic tanpa kabel. Nah, ketika belum ada mic yang ada kabelnya ini, kemudian muncul mic seperti itu sesuatu yang baru. Tapi kemudian perkembangan teknologi sehingga membuat mic yang tadinya konvensional, ono kabel itu kemudian berkembang. Di kualitasnya itu ditingkatkan sehingga sampailah muncul mic yang namanya seperti ini, mic wireless. Tidak perlu pakai kabel dan itu suaranya jernih. Nah, itu namanya kainos. Artinya apa? Ditingkatkan kualitasnya.
Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, mutu kualitas hidup saudara akan diubah menjadi lebih baik. Amin. Ketika saudara percaya sama Tuhan Yesus, saudara dibaptis, saudara tidak mengalami perubahan. Misalkan Selfie ini rambutnya panjang, lurus. Begitu baptis tahu-tahu jadi keriting. Kira-kira mungkin nggak? Begitu dia baptis keluar dia tetap sama dengan casing yang sama, nggak berubah. Tapi kualitas mutunya, batinnya diubah menjadi baru. Amin. Nah, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kualitas kita itu dibarui. Yang lama, yang terkutuk itu larut, sudah dipatahkan, sudah diselesaikan, dan kita masuk dalam sesuatu yang baru. Amin, saudara. Nah, kalau saudara hari ini mengalami kayak kok gini gagal, percayalah bahwa Tuhan Yesus alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam pekerjaanmu, saudara akan melihat, saudara akan mengalami berkat. Kutuk menjadi. Amin. Percayalah dalam Kristus Yesus Tuhan, kutuk akan diubah menjadi berkat. Nah, yang kedua di sini dikatakan Tuhan itu pergi menyingkir ke Tirus dan Sidon. Kata menyingkir ini dalam bahasa Indonesia itu ditulis menghindar dari bahaya. Pertanyaan, apakah Tuhan itu menghindari dari bahaya kok dia menyingkir? Nah, saudara kalau membaca perikop di atasnya, di konteks dekatnya, ayat di atasnya, kita ketemukan di situ ada satu pernyataan Tuhan itu yang keras. Ayat 12 sudah bisa baca nanti di rumah, mengatakan murid-murid itu berkata, perkataan Tuhan itu menjadi sandungan bagi orang Farisi. Perkataanmu jadi batu sandungan bagi orang Farisi. Kenapa? Karena Tuhan itu berkata begitu keras kepada orang Farisi. Nah, kata sandungan ini dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata skandaliso. Dari kata ini muncul kata skandal, skandal jepit, skandal gunung, gitu. Skandaliso itu artinya menggoncang. Jadi perkataan Tuhan yang keras itu menggoncang orang Farisi. Kenapa? Kok sampai mereka tergoncang? Karena kehidupan orang Farisi itu adalah kehidupan agamawi, saudara. Orang-orang Farisi itu digambarkan seperti kuburan yang luarnya dicat putih, dalamnya apa? Yang tidak ada. Luarnya tampak bagus, keramik, tapi dalamnya busuk. Saya belum pernah melihat kuburan Sinape itu kayak apa. Setahu saya paling itu di keramik itu aja. Mungkin saudara bisa cari di Google, Mbah Google itu kan Mbah pintar, dipuji pintar banget. Cari ketik di situ kuburan termahal sedunia itu. Saya nggak tahu apakah ada kuburan yang bagus mahal itu. Tapi semahal-mahalnya kuburan, sebagus-bagusnya kuburan, dalamnya sama apa? Orang Farisi dicampur seperti kuburan. Di luar nampaknya sepertinya bagus, memakai yang namanya di Batuk itu ada kalinya itu, kali doa, kemudian di apa ya, lengan ini. Mereka semua berdoa di pinggir-pinggir jalan, di perapatan berdoa itu bisa kusuknya. Baru apa mau berdoa di klakson terbanding kira-kira judil. Tapi itu orang Farisi terjadi seperti itu. Mereka ini agamawi, menunjukkan ibadahnya itu hanya secara lahiriah, tapi batinnya hanya rapuh. Kristen agamawi adalah
luar itu bagus, tapi dalamnya rapuh seperti tulang-tulang kering. Yang mementingkan saja apa yang nampak, biar dilihat orang, biar apa dikatakan orang, tapi dalamnya busuk. Itulah agama. Orang Farisi dikatakan Tuhan seperti itu. Sudah tahu, orang Farisi itu mereka itu bukan hanya tokoh agama. Orang-orang Farisi saat itu juga memegang kendali ekonomi atas tanah Israel. Nah, Tuhan Yesus mengatakan seperti kuburan yang nampak putih di luar bagus, tapi dalamnya hanya berisi tulang-tulang. Nah, saudara bisa bayangkan orang-orang yang dianggap ternama sosialita, kalau mungkin apalagi pejabat, karena orang-orang Farisi itu orang-orang ahli yang Taurat itu mereka memegang kendali atas ekonomi dan pemerintahan orang Yahudi pada masa itu. Orang-orang seperti itu dikatakan Tuhan kowe iki koyo kuburan, dalamnya busuk. Bisa kita bayangkan mereka marah. Kalau sebenarnya boleh berkata perkataanmu jadi sandungan bagi orang Farisi. Skandalus, mengguncang mereka. Apakah karena hal itu kemudian Tuhan menyingkir? Wah, kok ini kemudian menyingkir, nanti jangan-jangan orang Farisi ngamuk. Apakah kemudian Tuhan menyingkir menghindari bahaya? Yang pertama tidak. Kenapa? Loh, Tuhan tahu. Apa sih Tuhan Yesus tujuannya datang ke dunia? Tuhan sendiri berkata anak manusia datang untuk mati dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi bangsa-bangsa. Yohanes Pembaptis ketika melihat Tuhan Yesus datang, lihatlah anak domba Allah yang menggendong seluruh dosa manusia. Tuhan itu ngerti, dia datang ke dunia untuk menderita, untuk mati. Sudah siap dari sononya, dari semula. Jadi kalau hari itu Tuhan Yesus dikatakan dia menghindar supaya tidak mengalami bahaya, oh dia datang untuk menderita, sudah ngerti. Lalu apa maksudnya Tuhan Yesus dikatakan di sini menghindar, menyingkir? Sebenarnya Tuhan kata menyingkir di sini dalam bahasa aslinya itu anakoreo. Anakoreo adalah punya arti pergi karena ada satu alasan, yang mana alasan itu menarik hatinya. Nah, itu gambarannya seperti seseorang diperintahkan untuk memilih. Kan benar ada gambarnya. Ada agak error komputer kita hari ini. Kalau misalkan saudara disuruh oleh seseorang, nih silakan kamu milih yang mana. Ini ada banyak, misalnya ibu-ibu tas, ada mereknya apa? Hermes ya. Kemarin katanya mau dibakar nggak jadi, katanya mahal. Ini ada tas, ada merek-merek banyak. Saya nggak ngerti merek-merek tas itu. Silahkan kamu pilih, ambil gratis. Dan tas itu bermerek semua. Ambil satu tok. Itu ada 20 lebih tas. Saudara cuma disuruh ambil satu, nggak boleh dua. Kira-kira dari 20 tas itu, saudara akan milih yang paling menarik bagi saudara, atau asal-asalan ya orang diambil gitu? Coba tanya, kira-kira yang mana? Sing menarik atau asal-asalan? Sing menarik, warnanya mungkin enggak, modelnya, mereknya, betul enggak? Jadi orang memilih sesuatu itu karena dia tertarik dengan apa yang dia pilih, betul enggak? Ibu nek sama mentas itu mesti mudah. Sepatu misalkan, pertama yang jelas nek kayak saya ukurannya sih. Sepatu ini apa? Nek tak lebu sikile malah loro kabeh mlicet kabeh, betul enggak? Yang pertama yang penting lebusnya, kedua baru modelnya, ketiga sesuai dengan dana. Tapi umumnya orang memilih itu mesti akan milih yang menarik. Nah, anakoreo itu artinya pergi karena ada sesuatu yang menarik bagi dia. Anakoreo itu sesuatu artinya pergi karena ada hal yang menarik hatinya.
Nah, dikatakan Tuhan Yesus menyingkir anak Korea. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tertarik dengan sesuatu di daerah Tirus dan Sidon. Makanya daripada ngurusi orang Farisi, ada sesuatu yang lebih menarik. Sama seperti kita. Ada beberapa pelayanan kok itu lebih menarik, yang lain ditinggal, betul nggak? Harus jaga gitu. Daripada ngurusi orang Farisi, lebih baik ke Tirus Sidon. Kenapa? Di sana ada sesuatu yang menarik hati Tuhan Yesus. Apa itu yang menarik? Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, sudah dikasih Tuhan, saudara sahabat sudah sering mendengar firman Tuhan tentang ini, datang pada Tuhan, punya iman. Saya mau mencoba melihat dari segi yang lain. Dan sesuatu yang menarik itu adalah iman dari wanita Kanaan ini. Itu menarik. Kenapa? Kalau kita membaca ayat ini selanjutnya dikatakan ayat yang ke-22, bacakan saja. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Saya mau tanya, Tuhan itu anak Maria dan Yusuf kan? Secara biologis, tapi kita tahu bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Bapaknya di dunia Tuhan Yesus itu siapa? Yusuf kan? Tapi hari itu wanita ini ngomong anak Daud. Itu yang menarik Tuhan, karena dia tahu di sana ada seseorang yang punya iman yang kuat, yang mengakui kemesiasan Tuhan Yesus, dibandingkan dengan orang Farisi, orang asli keturunan Abraham tapi tidak mengakui kemesiasan Yesus. Dia ngomong anak Daud. Istilah anak Daud itu hanya dikenakan kepada Mesias. Mesias artinya apa? Juru selamat yang diurapi. Ini orang Kanaan loh, saudara bayangin. Ini bukan orang Yahudi, bukan keturunan Abraham. Justru dia yang berkata anak Daud. Neng orang Farisi yang sebenarnya juga adalah mereka secara biologis lahir keturunan Abraham, malah tidak menyebut Tuhan Yesus Mesias. Itulah yang saya katakan anak Korea. Daripada ngurusi orang Farisi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat, lebih baik ini orang Kanaan. Walaupun dia bangsa yang terkutuk, lahir dari generasi yang terkutuk, tapi dia percaya Kristus Yesus adalah Tuhan. Itu yang menarik Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu lebih tertarik kepada iman wanita ini daripada soal agamawi orang-orang Farisi. Bukan karena Tuhan menyingkir pun nanti tidak ditangkap. Tuhan tidak siap, dan Tuhan ngerti kapan waktunya dia akan menyerahkan dirinya. Peristiwa penyaliban Tuhan itu semua tergantung pada Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak menyerahkan dirinya, tidak akan pernah ada salib. Manusia, orang Romawi, orang Yahudi tidak berkuasa menyalibkan Tuhan kecuali Tuhan menyerahkan dirinya pada saat dan waktunya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Hari itu belum waktunya, Tuhan tidak ngurusi mereka, dan mereka tidak bisa menangkap Tuhan. Jadi Tuhan dikatakan menyingkir itu bukan karena takut. Kata menyingkir di sini dalam bahasa aslinya itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu lebih tertarik untuk berurusan, untuk pergi kepada orang Kanaan ini daripada orang Farisi yang soal agamawi pinter tapi seperti dia. Satu pelajaran bagi kita, Tuhan itu lebih tertarik iman kita daripada agama kita. Kalau saudara ingin menarik hati Tuhan, maka mari kita bangun iman. Amin. Tuhan itu lebih tertarik dengan itu. Kalau kita membangun iman kita, Tuhan berkata, jadilah seperti
aman. Dan perempuan ini mengalami hal itu. Tuhan berkata, hai ibu, besar imanmu. Satu hal yang luar biasa justru itu dikatakan Tuhan Yesus bukan kepada orang Yahudi, tapi justru pada satu orang yang lahir dari satu bangsa yang sudah dikutuk di daerah yang terkutuk. Tapi hari itu saudara kasih Tuhan, kelepasan, pemulihan terjadi dalam wanita ini. Segalanya berubah. Mungkin hari ini saudara mengalami keadaan seperti wanita ini, tapi jangan takut. Tuhan tertarik dengan iman, maka bangun iman, maka saudara akan mengalami yang namanya segala sesuatunya berubah. Perubahan nilai masih terjadi sampai hari ini. Maka mari seperti wanita ini, bangun iman kita, maka Tuhan akan tertarik. Nah, yang ketiga, bukan kebetulan kalau Tuhan itu pergi ke Tirus dan Sidon. Peristiwa ini saya mau tanya, ketika Tuhan ini ngomong sama orang Farisi, kamu itu seperti kuburan, luarnya dicat putih, bersih dalamnya, tapi dalamnya penuh dengan tulang-tulang belulang yang busuk. Itu terjadi di daerah Kanaan atau di daerah orang Yahudi? Nah, daerah orang Yahudi, betul kan? Tapi perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita ini itu di daerah Kanaan atau daerah Yahudi? Di Kanaan. Artinya Tuhan Yesus bergerak, ya tak? Tuhan Yesus moving dari daerah orang Yahudi bergerak ke daerah Tirus Sidon, itu daerah pelabuhan. Kelanjutan renungan ini sudah saya buat, tapi saya mau sampaikan di doa aja. Apa nanti maknanya Tirus Sidon kan? Nah, kekasih Tuhan, perempuan ini mengalami kebutuhan dan dia sudah terbangun iman itu di satu daerah yang jauh dari kejadian di mana Tuhan Yesus, kalau bisa katakan, mengecam orang Farisi, kamu seperti kuburan, luarnya bersih, dalamnya busuk. Ketika saat yang sama, wanita ini ada di daerah yang lain yang jaraknya cukup jauh, dan dia sedang merindukan Tuhan. Dia rindu anaknya dipulihkan. Dia sedang berharap bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi saudara bayangkan, dia secara fisik belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kerinduan itu sudah sampai kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan bergerak dari daerah orang Israel, moving ke daerah Tirus dan Sidon. Percayalah, ketika saudara punya kerinduan di dalam Tuhan, Tuhan itu tahu, amin. Tuhan itu ngerti, Tuhan itu tahu apa yang kita rasakan, Tuhan ngerti apa yang kita perlukan. Wanita ini belum ngomong, tapi Tuhan sudah tahu, makanya Tuhan bergerak ke Tirus dan Sidon. Kan kejadiannya bukan wanita ini yang pergi ke tanah orang Israel kan, tapi Tuhanlah yang bergerak ke daerah wanita ini. Kenapa? Karena memangnya Tuhan, kalau wanita ini pergi ke daerah Ibu Galilea, itu dia najis, dia nggak berani. Maka dia yang bisa merindukan, berharap Tuhan itu sampai ke sini. Nah, Tuhan itu ngerti hati wanita ini, Tuhan itu ngerti apa yang dia perlukan, makanya Tuhan kemudian menjawab. Tuhan tahu, Tuhan ngerti apa yang dirasakan wanita itu. Sama hari ini, Tuhan ngerti apa yang saudara rasakan, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Dalam masa-masa seperti ini, Tuhan mengerti. Saudara, kita bayangkan ibu ini, dia seorang ibu, dia tidak bisa tahan melihat penderitaan anaknya. Seringkali kita mendengar bagaimana Bapak Gembala, Bapak Rafaeli mengatakan ibu-ibu, kalau anaknya
anaknya sakit, mereka berkata, "Mbok sing loro aku wae to le, kowe ndak mau mari." Betul enggak? Iya, Mbak Lami, betul ya Mbak Lami. Itu ibu-ibu. Ada satu apa namanya, tulisan untuk di video bentuknya. Cuman ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi itu sebenarnya benar. Ibu itu adalah orang yang paling suka berbohong, katanya seperti itu. Misalkan anaknya dia belum makan, ibunya itu lapar, dia katakan, "Ibu sudah makan, nak, kamu habiskan semuanya." Padahal dia belum makan, ibu masih kenyang, padahal dia lapar. Tulisan itu cuma diawali dengan kata ibu itu paling suka bohong, tapi sebenarnya kan bukan masalah, bukan bohong kan? Karena dia mengasihi anaknya, dia rela menderita. Yang penting anaknya mengalami keadaan yang baik. Itulah ibu. Nah, ibu ini dia melihat bagaimana penderitaan anaknya yang kerasukan setan, dan dia dalam keterbatasannya dia tidak bisa pergi, kata ayat Tuhan Yesus. Tapi hatinya berteriak dan itu didengar oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan kita mengerti apa yang kita rasakan. Percayalah, Tuhan mendengar apa yang saudara teriakkan pada Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Percayalah bahwa teriakanmu kepada Tuhan didengar. Dia mengerti, dia peduli. Amin. Tuhan kita ini Maha tahu. Dia ngerti. Maka mari sampaikan apa yang kita rasakan pada Tuhan, dan percayalah bahwa pasti ada pertolongan yang ajaib bagi kita. Ketika wanita ini melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus buktikan betapa besar iman wanita ini. Apa yang dikatakan Tuhan itu adalah untuk membuktikan pada orang-orang, lihatlah, ini loh buktinya iman wanita ini. Makanya Tuhan tidak langsung berkata, "Anakmu sembuh." Tuhan mau berikan bukti pada murid-muridnya. Seperti inilah iman yang besar. Ketika dia memohon, Tuhan berkata, "Aku yang diutus pada domba-domba di rumah Israel." Tuhan juga berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, dilemparkan pada anjing." Itu semua dalam konteks untuk menunjukkan pada murid-muridnya betapa besar iman wanita ini. Dan itu satu pelajaran bagi murid, tapi juga satu tamparan juga bagi orang Yahudi pada waktu itu. Satu tamparan besar juga bagi para murid. Kenapa? Mereka mengatakan bangsa pilihan, tapi iman mereka kalah dengan wanita Kanaan. Saudara, percayalah, Tuhan sanggup menolong. Iman kita tidak akan sia-sia. Tuhan mengerti, Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Teriakan kita, Tuhan pasti mendengar. Amin. Percayalah, Tuhan sampai hari ini pasti sanggup menolong. Ebenezer masih terjadi bagi kita. Maka dalam masa-masa yang seperti ini jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus sang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari ambil waktu sejenak, renungkan kepada firman Tuhan. Ketika hari ini saudara merasakan saya tidak sanggup, ketika hari ini saudara mungkin mengatakan, "Tuhan, saya lelah," sampaikan pada Tuhan. Tuhan Yesus mendengar